wabarakatuh. Bertemu lagi pada perkuliahan Aljabar Linear hari ini. Kita akan membahas mengenai materi tentang kernel dan juga jangkauan transformasi linear. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai transformasi linear beserta operator linearnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengenai bagaimana cara mendapatkan kernel dan juga jangkauan. Atau jangkauan di sini biasanya kita mengenal dengan istilah range atau daerah hasil. Misalkan kita memiliki sebuah transformasi dari V ke W yang merupakan transformasi linear. Kemudian setiap unsur di V yang dipetakan terhadap vektor 0 pada W ini yang dinamakan sebagai sebuah kernel T atau dinotasikan dengan KER kurung buka T. Jadi setiap unsur yang menghasilkan image atau menghasilkan bayangan yaitu vektor 0, maka unsur tersebut kita namakan sebagai sebuah kernel dari transformasi. Kemudian himpunan dari semua vektor di W yang merupakan image atau bayangan di bawah transformasi dari paling sedikit satu vektor V ini yang dinamakan sebagai jangkauan T atau daerah hasil atau biasanya kita mengenal dengan range, di mana dia dinotasikan dengan R kurung buka T besar. Contoh dari transformasi linear, misalkan di sini kita definisikan sebuah transformasi yaitu P2 ditransformasikan ke R2. Artinya kita memiliki domainnya adalah sebuah polinomial derajat 2, artinya pangkat tertingginya adalah pangkat 2, akan kita transformasikan ke dalam R2, yaitu sebuah ruang dimensi 2, yaitu T kurung buka A plus BX plus CX kuadrat sama dengan vektor yang berukuran 2 kali 1, di mana baris pertama didefinisikan nilainya adalah A minus B, baris kedua yaitu A minus C. Dari contoh tersebut kita akan mencari kernel dari T. Untuk mendapatkan kernel dari T, artinya di sini adalah kita mencari berapa nilai A, B, dan C yang memenuhi transformasi tersebut sehingga menghasilkan vektor 0. Kalau kita misalkan nilai A, B, dan C adalah 1, maka di sini kita dapatkan hasil transformasinya adalah T kurung buka, kita substitusikan nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 1, serta nilai C-nya adalah 1. Sehingga di sini 1 plus 1 kali X plus 1X kuadrat sama dengan A minus B, artinya di sini adalah 1 dikurangi 1, kemudian A minus C artinya adalah 1 dikurangi 1, hasilnya sama dengan vektor 0. Sehingga dari hasil pemisalan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kernel dari T itu adalah 1 plus X plus X kuadrat. Jadi A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Sehingga kita dapatkan kernel yang memenuhi hasil dari vektor 0 tersebut. Nah, ini adalah contoh pertama untuk mencari kernel dari sebuah transformasi linear. Kemudian, untuk contoh yang kedua, kita memiliki sebuah transformasi linear, yaitu transformasi dari ruang dimensi 3 yang akan kita transformasikan ke dalam polinomial derajat 2, di mana didefinisikan sebagai berikut, yaitu transformasi ABC. Nah, ini adalah transformasi dari R3, ruang dimensi 3, di mana hasilnya adalah A plus B,
ditambahkan 2B min C X ditambahkan 2A plus B plus C X kuadrat. X kuadrat di sini pangkat tertingginya, maka range-nya atau daerah hasilnya di sini adalah polinomial derajat 2. Yang akan kita cari adalah basis serta dimensi dari kernel tersebut dan juga range tersebut. Maka di sini perhatikan bahwa transformasi dari ABC sama dengan A plus B plus 2B min C X plus 2A plus B plus CX kuadrat kita sama dengankan 0 karena kita akan mencari kernel dari transformasi linear tersebut. Dari bentuk ini kita dapatkan artinya di sini adalah A plus B sama nilainya adalah 0, kemudian 2B minus C sama dengan 0, serta 2A plus B plus C juga sama dengan 0. Sehingga jika kita tuliskan di dalam sebuah perkalian matriks, maka bentuk dari matriks tersebut yaitu 110 ABC, kemudian 02 min 1 dan juga 211 dikalikan dengan vektor ABC. Sehingga kita dapatkan matriks standar dari transformasi tersebut atau kita dapatkan matriks transformasinya, yaitu A sama dengan 102, 121, 0 min 11. Dari matriks transformasi tersebut akan kita gunakan untuk mencari kernel dari transformasi. Di mana untuk mendapatkan kernel kita dapat melakukan OBE atau operasi baris elementer. Untuk mendapatkan kernel dari sebuah transformasi, maka artinya di sini adalah A dikalikan V sama dengan 0. V di sini yang akan kita cari atau vektor yang menghasilkan image atau bayangan yaitu vektor 0. Maka di sini kita OBE-kan. Nah, ini adalah matriks A, kemudian ini adalah vektor 0, kemudian kita OBE-kan di mana kita nolkan untuk baris ketiga kolom ke-1 yaitu dengan mengoperasikan B3 dikurangi B1 atau baris 3 kita kurangi dengan 2 kali baris 1 sehingga kita dapatkan baris ketiga hasilnya adalah 0 min 1 1 0. Kemudian kita nolkan untuk min 1 ini serta 1 dari baris pertama. Kita operasikan atau kita OBE-kan dengan baris kedua. Di mana baris kedua di sini kita bagi dengan angka 2. Sehingga hasil OBE-nya adalah 100, 010, setengah, min setengah, dan setengah. Kemudian min setengah di sini kita nolkan dengan kita operasikan atau kita OBE-kan dengan baris ketiga. Sehingga hasil OBE-nya di sini adalah sebuah matriks identitas dengan hasilnya adalah vektor 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai A-nya di sini adalah 0, kemudian nilai B-nya di sini 0, serta nilai C-nya di sini sama dengan 0. Di mana kernel T-nya adalah vektor 0, 0, 0, 0. Karena kernelnya di sini adalah vektor 0, maka basis dari kernel T di sini adalah sebuah himpunan. Nah, ini himpunan kosong, di mana nulitasnya atau jumlah atau dimensi dari kernelnya adalah 0. Kemudian kita akan mencari jangkauan atau range atau daerah hasil dari transformasi tersebut. Jika kita perhatikan matriks A yaitu 110, 02 min 1 dan juga 211,
kita dapatkan basis ruang kolomnya adalah 102, 121, serta 0 min 11. Sehingga dari bentuk atau dari basis ruang kolom tersebut kita dapat memperoleh jangkauan dari transformasi, yaitu maka 1 plus 2x kuadrat. Nah, ini. Jadi untuk baris pertama di sini artinya adalah nilainya sebuah konstanta. Karena tadi ring atau daerah hasil adalah sebuah polinomial. Polinomial di sini artinya adalah baris pertama dikalikan dengan angka 1, kemudian baris kedua dikalikan dengan variabel x, serta baris ketiga kita kalikan dengan variabel x kuadrat. Sehingga jangkauan dari transformasi tersebut adalah, nah ini adalah 1 plus 2x kuadrat. Kemudian 1 plus 2x plus x kuadrat, dan yang terakhir adalah min x plus x kuadrat. Sehingga kita dapatkan dimensi dari basis jangkauan tersebut adalah sebanyak 3, atau jumlahnya sebanyak 3. Nah, ini merupakan contoh kedua untuk mendapatkan basis dan dimensi dari sebuah kernel dan juga jangkauan dari transformasi linier untuk bentuk R3, untuk bentuk transformasi dari R3 ke P2. Kemudian di sini untuk contoh selanjutnya kita memiliki sebuah transformasi linier, yaitu transformasi dari R4 menjadi R3. Ruang dimensi 4 kita misalkan dengan ABCD, di mana ringnya atau daerah hasilnya adalah R3, ruang dimensi 3, yang didefinisikan pada matriks dan didefinisikan pada vektor tersebut. Kemudian kita akan mencari dapatkan basis dari kernel T serta nulitasnya. Nulitasnya di sini artinya adalah dimensi dari kernel tersebut. Jadi dimensi dari sebuah kernel dapat kita sebut dengan dengan sebutan nulitas. Kemudian di sini transformasi dari A, B, C, D itu adalah A plus B, C minus 2D, serta min A min B plus C minus 2D. Kita buat dalam sebuah matriks, perkalian matriks. Sehingga kita dapatkan di sini matriksnya adalah 1, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1 minus 2, serta min 1, min 1, 1 minus 2 dikalikan dengan A, B, C, D. Maka kita dapatkan matriks standarnya atau matriks transformasinya adalah A sama dengan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 minus 2, serta min 1, min 1, 1 minus 2. Kemudian untuk mendapatkan kernel tersebut, maka kita OBE-kan, kita tambahkan di samping kanannya dengan vektor 0, karena kernel, saya ulangi lagi ya, kernel dari sebuah transformasi itu adalah ruang solusi, atau solusi dari matriks A dikalikan vektor V sama dengan 0. Artinya di sini kita mencari vektor V yang menghasilkan atau yang ketika vektor V tersebut dikalikan dengan matriks standar dari transformasi itu menghasilkan sebuah vektor 0. Sehingga di sini kita OBE-kan, setelah kita OBE-kan, ternyata di sini kita dapatkan hasil OBE-nya adalah 100, 100, 010, 0 min 20. Untuk operasi OBE, silahkan nanti dioperasikan di rumah masing-masing, di buku catatan. Yang pasti hasil OBE-nya adalah matriks tersebut. Kemudian setelah kita OBE-kan, kita dapatkan bahwa
Dari baris pertama, ini baris pertama, kita dapatkan nilai yaitu A plus B sama dengan 0. Artinya di sini adalah 1A plus 1B sama dengan 0. Maka nilai B sama dengan minus A. Jika kita misalkan sebuah parameter, yaitu A sama dengan S, artinya B sama dengan min A sama dengan minus S. Kemudian untuk baris kedua di sini artinya adalah 1C dikurangi 2D sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan di sini adalah min 2D sama dengan min C, maka D sama dengan setengah C. Jika kita misalkan parameter C sama dengan T, maka nilai D adalah setengah T. Setelah kita dapatkan nilai dari hasil OBE tersebut, kemudian kita sudah mendapatkan kernel dari transformasinya. Jika kita perhatikan pada baris ketiga di sini 0 semua, maka nilai atau solusi dari OBE tersebut adalah A sama dengan S, B sama dengan min S, C sama dengan T, serta D sama dengan setengah T. Kemudian di sini setelah kita dapatkan solusi dari hasil tersebut, maka kita dapatkan kernel dari T itu adalah kernel dari T itu adalah ABCD, di mana nilai A, B, C, dan D itu adalah S, min S, T, setengah T. Dapat pula kita tuliskan yaitu kita pisahkan untuk masing-masing parameter S dan juga parameter T. Untuk parameter S, maka vektor yang pertama di sini adalah 1 min 1 0 0. Kemudian ditambahkan dengan 0 0 1 setengah, di mana S dan T bukanlah nilainya tidak 0. Kalau kita jumlahkan hasil perkalian parameter S dan juga parameter T, itu adalah vektor ini. Kemudian, setelah kita dapatkan kernel dari transformasi tersebut, maka basis dari kernelnya itu adalah 1 min 1 0 0 serta 0 0 1 setengah, di mana dimensi atau nulitasnya berjumlah atau sebanyak 2. Ini adalah contoh untuk mendapatkan kernel dan juga jangkauan dari sebuah transformasi linier. Silakan nanti dipelajari di rumah sambil dibuat latihan di buku atau mungkin di notes-nya masing-masing. Kemudian di sini pada dasarnya ketika kita mencari kernel, ketika kita mencari solusi dari sebuah sistem persamaan linier, kita mencari inverse, kita mencari determinan, dan seterusnya, pada dasarnya terdapat sebuah program simulasi yang dapat membantu kita di dalam menghitung nilai-nilai tersebut. Salah satu program yang dapat kita gunakan adalah Octave. Banyak program yang bisa kita gunakan seperti halnya MATLAB, Maple, kemudian R, atau mungkin bahasa pemrograman yang lain. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengenalkan Octave. Octave di sini adalah sebuah program yang membantu kita untuk menghitung beberapa dari sebuah permasalahan aljabar. Contohnya misal SPL atau sistem persamaan linier, kemudian inverse matrix, determinan, nilai eigen, hingga vektor eigen. Karena pada dasarnya perhitungan tersebut dapat dilakukan secara manual.
Namun dapat pula kita lakukan dengan bantuan sebuah program simulasi, yaitu Octave tersebut. Octave itu sendiri apa? Octave itu adalah scientific programming language, jadi bahasa pemrograman di mana dapat kita gunakan untuk plot grafik, untuk visualisasi, dan apa namanya penghitungan-penghitungan matematika lainnya. Gen Octave di sini merupakan sebuah free software, jadi software yang free, kita dapat mendownloadnya secara gratis, dapat di running dengan menggunakan Linux atau Mac atau Windows ataupun BSD. Kemudian source code atau bahasa pemrograman dari Octave sendiri itu kompatibel dengan bahasa atau script dari MATLAB. Kemudian untuk mendownload Octave, untuk menginstal dapat kita akses di alamat website, yaitu ini alamat websitenya gnu.org/software/octave. Kemudian nanti dipilih menu download sesuai dengan apa namanya OS-nya, bisa disesuaikan apakah menggunakan Windows atau Mac dan seterusnya. Silakan nanti untuk Octave-nya di download, kemudian diinstal di PC masing-masing. Kemudian Octave di sini, nah ini adalah alamat lengkapnya untuk mendownload Octave. Nanti tinggal diklik saja. Octave di sini dapat kita gunakan untuk menghitung operasi matriks, apakah menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan seterusnya. Di dalam Octave itu sendiri terdapat beberapa jenis matriks atau sebuah source code source code yang dapat menghitung atau mendefinisikan sebuah matriks. Yang pertama di sini adalah matriks identitas atau A. Ketika kita tuliskan A di sini, maka nanti akan menghasilkan sebuah matriks identitas. Kemudian zeros. Zeros di sini adalah matriks 0. Kemudian ones. Ones adalah matriks satuan. Kemudian run di sini adalah matriks dengan anggota acak. Kemudian matriks diagonal DIAG, kemudian INV artinya adalah mendapatkan atau mencari inverse dari sebuah matriks, kemudian DET adalah determinan dari sebuah matriks, dan yang terakhir di sini adalah EIG. EIG di sini adalah untuk menghitung nilai eigen suatu matriks. Nah, ini adalah jenis-jenis matriks atau ini ya apa namanya sebuah bahasa yang ada di Octave untuk memanggil jenis-jenis matriks tersebut. Kemudian, nah di sini setelah nanti berhasil di-download, kemudian diinstal, Octave terdiri dari halaman command window serta halaman editor. Ini merupakan tampilan dari Octave. Jadi, nah ini bentuk tampilannya seperti ini dari sebuah Octave. Kemudian ini merupakan command window atau di mana halaman untuk mengeksekusi atau merunning sebuah program yang kita perintahkan. Kemudian ini adalah halaman editor. Halaman editor di sini fungsinya adalah ketika kita ingin membuat sebuah simulasi, kemudian kita simpan, maka kita menuliskannya atau membuat program tersebut di halaman editor. Nah, di sini kita akan mencari nilai. Jadi di sini kita akan mencari sebuah matriks diagonal matriks diagonal yang berukuran 3.
Maka di sini di komen window kita cukup menuliskannya kemudian misal ukurannya 3 kali 3 maka kurung buka 3, kemudian kita enter, maka nanti akan menghasilkan sebuah diagonal matrix yang berukuran 3 kali 3. Kemudian apakah kita juga bisa menuliskannya di halaman editor? Kita juga bisa menuliskannya di halaman editor. Pertama kali kita komen di sini artinya dia tidak akan dieksekusi oleh program, ini hanya catatan untuk kita atau note saja. Matriks diagonal. Kemudian kita definisikan sebuah variabel misal x, di mana x itu adalah sebuah, nah ini sudah muncul sendiri. Kemudian X adalah matriks diagonal yang berukuran 4. Kemudian nanti akan kita save untuk merunningnya di sini, maka kita save, kita simpan di sini, namanya adalah latihan Octave. Tipe filenya adalah .m. Kemudian kita save, kita simpan. Oke, ketika kita menyimpan nama file dari sebuah editor, maka di sini usahakan jangan dipisah. Jadi kalau kita ingin menyimpan, maka bisa kita kasih kita lebih baik bisa diberi ini ya, apa namanya, underscore atau pemisah. Namun pada dasarnya bisa juga kita tulis atau kita simpan dengan adanya spasi. Terkadang kalau kita terkadang muncul error dan seterusnya. Nah, oke, di sini adalah di sini ini adalah Octave, program Octave. Sudah saya buka menu programnya, di mana Octave terdiri dari halaman yang ini adalah halaman command window. Command window adalah halaman untuk running dari program atau menampilkan hasil dari program simulasi. Kemudian menu halaman editor. Halaman editor di sini adalah sebuah halaman untuk kita memasukkan source code atau listing program simulasi. Yang pertama di sini kita akan mendapatkan, misal contohnya kita ini ya, memasukkan atau mencari matriks diagonal yang berukuran 4. Maka di sini saya beri komen. Komen di sini tidak akan ditampilkan ya. Ini hanya catatan saja bagi kita, bagi pembuat programnya. Misal saya beri keterangan matriks diagonal. Kemudian kita definisikan variabel x sama dengan matriks diagonal. Nah, ini A, kita pilih A. Kemudian kita masukkan ukurannya berapa, misal ukurannya 4. Oke. Setelah kita dapatkan, kemudian disimpan. Nah, ini jangan lupa disimpan. Kemudian yang kedua, kita akan memanggil sebuah matriks zeros. Matriks zeros di sini kita tinggal menuliskan saja. Misal kita deklarasikan variabelnya itu apa ya? Variabel y. Oke, variabel y. Nah, ini kita beri keterangan matriks 0. Zeros itu artinya 0. Y sama dengan zeros. Nah, ini sudah muncul di sini. Zeros kurung buka, kita masukkan 5, misal ukurannya 5 kali 5.
Kemudian kita buat matriks random dan juga matriks 1, matriks random. Matriks random kita beri keterangan di sini, matriks random misal S sama dengan random kurung buka, ukurannya kita mau berapa, misal ukurannya 2,3, barisnya 2, kolomnya 3. Kemudian matriks ones, matriks 1, matriks yang isinya nilainya adalah 1. Misal di sini adalah B sama dengan ones kurung buka, ukurannya 2, misal berukuran 2. Kemudian kita akan memasukkan sebuah matriks A. Matriks A di sini contohnya misal kita akan membuat matriks yang berisi 1, 2, 3, kemudian baris kedua berisi angka 4, 5, 6, kemudian baris ketiga berisi 7, 8, 9. Ketika kita akan membuat sebuah matriks, yang perlu diingat, tanda titik koma itu artinya adalah enter atau membuat baris baru. Sedangkan spasi, nah ini spasi itu artinya adalah kolom sebelah kanannya. Sehingga matriks A di sini nanti akan menghasilkan sebuah matriks yang berukuran 3 kali 3. Oke, sekarang coba kita run. Kemudian kita lihat di comment window, nah ini adalah hasilnya. Ini adalah matriks diagonal X, kemudian matriks zeros Y, kemudian matriks random S, matriks ones B, serta matriks A. Ini adalah cara-cara untuk membuat atau mendefinisikan matriks di Octave. Selanjutnya kita akan mencari solusi dari sebuah sistem persamaan linier dengan menggunakan Octave. Oke, sebelumnya untuk operasi matriks ya, misal kita menjumlahkan matriks. Nah, kita juga bisa menjumlahkan matriks dengan bantuan Octave tersebut. Oke, itu nanti next slide ya. Oke, kita cari dulu untuk solusi SPL. Pada dasarnya untuk mencari solusi SPL kita bisa menggunakan OBE atau bisa juga dengan menggunakan X sama dengan inverse A dikalikan B. Nah, di sini ketika kita ingin mencari solusi dari sebuah sistem persamaan linier dengan menggunakan Octave, maka langkah-langkahnya yang pertama di sini adalah dapatkan inverse-nya terlebih dahulu, kemudian dapatkan determinan dari matriksnya, serta yang terakhir kita dapatkan solusi dari variabel x, y, z-nya. Nah, di sini kita memiliki sebuah SPL yang sebelumnya pernah kita bahas di pertemuan awal-awal dulu, di mana kita mencari solusi dari SPL tersebut dengan menggunakan OBE. Nah, pada hari ini kita akan mencari solusi dari SPL tersebut dengan menggunakan bantuan program Octave. Pertama kali kita definisikan matriks A-nya dulu. Nah, ini adalah matriks A. Kemudian matriks B-nya adalah 910. Setelah kita dapatkan matriks-matriks tersebut, maka kita masukkan di Octave. Nah, ini kita masukkan di Octave. Kita definisikan solusi SPL. Kita definisikan sebuah matriks A ya. Oke, karena ini biar tidak redundant, maka kita hapus saja. Oh ya, untuk memberi komentar di Octave, kita bisa menggunakan tanda pagar atau bisa juga dengan menggunakan tanda persen. Oke, pertama kali kita tulis dulu matriks A-nya.
Matriks A-nya di sini nilainya adalah 1, 1, 2, kemudian 2, 4, min 3, kemudian 3, 6, min 5. Nah, ini adalah matriks A. Kemudian matriks B adalah 9, 1, 0. Oke. Selanjutnya kita dapatkan inverse. Nah, misal inverse underscore A ya. Inverse dari matriks A, maka kita masukkan INV. Nah, ini INV kurung buka matriks A. Oke, kemudian kita cari determinannya. Misal determinan dari matriks A sama dengan DET kurung buka matriks A. Kemudian solusinya berarti adalah X sama dengan inverse dari matriks A tersebut dikalikan dengan B. Maka di sini kita tinggal menuliskan saja deklarasi variabel dari hasil inverse-nya, kita copy, kemudian dikalikan dengan matriks B. Nah, dikalikan dengan B. Oke. Kemudian setelah kita masukkan, kita simpan, kemudian kita run. Nah, ini. Kemudian di sini muncul less, forward, back, quiet, maka di sini kita pilih V. Bukan V ya, F. Forward, F. Nah, ini adalah hasil dari solusi dari SPL tersebut. Maka di sini ini adalah matriks A, ini matriks B, ini adalah inverse-nya, kemudian ini adalah determinan dari matriks A-nya, determinannya min 1, serta solusinya di sini adalah 1, 2, 3. Artinya di sini nilai X1-nya 1, X2 2, serta X3 sama dengan 3. Oh, sorry, bukan X1, X2, X3 ya, tapi X, Y, Z. Nah, oke, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Sehingga kita dapatkan solusi dari SPL tersebut. Kemudian di sini nah, selanjutnya contoh di sini kita akan mendapatkan matriks ini ya. Kita memiliki sebuah matriks A, kemudian kita akan menghitung transpose dari matriks A tersebut, kemudian 2 kali matriks A, kemudian A plus B, kemudian A dikalikan B. Oke, maka di sini kita tuliskan di menu editor. A-nya di sini adalah 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5. Oke, ini adalah nilai A. Kemudian kita akan menghitung A transpose. A transpose itu adalah transpose A. Maka kita cukup menuliskan saja di sini, kita beri komen transpose. Kita deklarasikan variabelnya, misal apa ya, T. Oke, T sama dengan, nah ini sudah muncul transpose, kita klik 2 kali, kemudian matriks yang akan kita transposkan adalah matriks A. Selanjutnya yang kedua di sini adalah 2 kali matriks A. Karena B di sini sudah kita gunakan untuk deklarasi, maka kita gunakan huruf yang lain, misal R. R sama dengan 2 kali matriks A. 2 dikalikan matriks A. Kemudian yang ketiga, penjumlahan. Penjumlahan di sini kita misalkan
variabelnya C. C di sini adalah hasil penjumlahan dari matriks A ditambahkan dengan matriks R. Oke. Kemudian yang terakhir D, misal D di sini adalah perkalian antara matriks A dikalikan dengan matriks R. Kemudian kita running, kita klik run sehingga menghasilkan nilai. Nah, ini kita forward F, tekan F. Nah, ini adalah hasilnya. Maka hasilnya di sini ini adalah hasil transposnya T, kemudian ini adalah 2 kali matriks A, kemudian ini adalah penjumlahan antara matriks A dan juga matriks R, serta yang terakhir di sini adalah hasil perkalian antara matriks A dengan matriks R, sehingga kita dapat melakukan operasi dari matriks tersebut secara mudah dan efisien, serta tidak menghabiskan waktu yang terlalu lama. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan nilai eigen dari sebuah matriks. Oke. Di sini kita beri catatan nilai eigen. Misal kita definisikan jangan A ya. A-nya sudah kita pakai di sini. Kita definisikan di sini matriksnya adalah 308-1. Misal matriks N. N sama dengan 308-1. Kemudian kita ingin mendapatkan nilai eigen, misal nilai underscore eigen sama dengan EIG. Nah, ini EIG. Kemudian kurung buka, kita masukkan N. Karena di sini kita definisikan sebagai matriksnya adalah matriks N. Kemudian kita running di command window. Nah, kita tekan F. Nah, ini adalah matriks N dan nilai eigennya adalah -1, 3. Sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai eigen dari matriks tersebut. Kita hanya perlu menginputkan matriks, kemudian kita masukkan sintaknya yaitu EIG dari matriks tersebut sehingga kita running dan ini adalah hasilnya. Oke, itu tadi adalah tutorial atau bagaimana kita menggunakan sebuah program simulasi yaitu Octave untuk membantu dalam menghitung beberapa operasi di aljabar linier. Silakan nanti dapat diimplementasikan penggunaan Octave tersebut dapat dimaksimalkan. Jadi Octave di sini sangat membantu kita ya, sangat membantu kita untuk mendapatkan nilai atau untuk mendapatkan hasil dengan mudah serta efisien. Oke, kemudian di sini di sini terdapat beberapa soal latihan yang dapat digunakan, dapat dikerjakan. Nah, ini adalah soal latihannya. Silahkan nanti dikerjakan dan dipelajari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat materi hari ini tentang kernel dan juga tentang jangkauan dari sebuah transformasi linier serta simulasi dengan menggunakan program Octave. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar, untuk mempelajari materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.